kita lagi penelusuran bareng-bareng. Nah, di tengah penelusuran itu ada suara habis minta tolong kan gitu. Ya, saya juga bantu buat netralisir, dia. Saya mengalami benturan saya sendiri hantam di dada saya sampai dada saya panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya para sahabat LS dimanapun Anda berada, sekarang ini kita akan fokus tentang kemarin ada kiriman subscriber kita yang ingin dicek di suatu tempat yang mungkin masih dirahasiakan, kita rahasiakan, tentang adanya gangguan gaib juga di jalanan sekitar area kampung. Oh, di daerah di kampung katanya. Yang kan nanti kan kita akan tanya-tanya ke Kiapi sama Agon sendiri. Kemarin tentang pengurusan kemarin apa aja yang didapat gitu. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Gimana kemarin pengurusan kemarin, apa aja yang bisa kita Ya, jadi saya mau menjelaskan tentang kemarin pada saat kita penelusuran di suatu perkebunan ya. Jadi kemarin itu pada saat penelusuran kita mengalami suatu kejadian di mana kita pun nggak tahu ya, istilahnya tadinya tidak mengetahui gitu. Jadi pada saat kita penelusuran tahunya kita malah dapat serangan gitu. Alhamdulillahnya kita juga, saya dengan Andi juga istilahnya tidak mengalami luka parah yang serius istilahnya. Kita juga tadinya tidak mengetahui bahwa suatu tempat tersebut benar-benar memang kalau bisa dibilang seperti istana gitu. Katanya ke kerajaan apa? Buto Ijo ya. Buto Ijo. Iya, kalau sarang bisa dibilang sarang. Jadi kemarin tuh saya pada saat penelusuran, jadi dimulai dari saya tag video, baru beberapa menit saja itu saya mengalami suatu kejadian di mana ranting ya, mungkin kalau bisa dibilang seperti pohon kelapa kecil tapi belarak gitu ya. Belarak. Rantingnya Ya, itu pohon kelapa kering. Kelapa kering. Jadi goyang-goyang seperti itu. Nah, pada saat goyang-goyang itu jeda beberapa detik gitu, sekitar 5-10 detik, sengaja saya biarin dulu tuh. Ketika sudah 10 detik baru saya samperin. Ternyata nggak ada. Ya mungkin di kamera pada saat itu ya mungkin aja istilahnya, mudah-mudahan dapat ya istilahnya untuk penampakan. Cuma saya juga nggak tahu dapat apa enggaknya. Cuma berlanjut seperti saya kan melalui perjalanan keduanya, jadi di salah satu pohon juga di situ ada pohon yang daunnya itu kering kan. Jadi pohon masih berdiri kokoh tapi daunnya itu kering. Iya. Jadi kayak sudah mati tapi masih hidup gitu. Masih berdiri kokoh. Ya, Di situ apa sosok-sosok apa aja yang bisa didapat? Kalau pada saat kemarin penelusuran itu saya belum menemukan sosok-sosok yang istilahnya yang benar-benar penampakan ya. Saya belum bisa merasakan energi yang besar karena pada saat itu saya berjalan aja gitu penelusuran. Nah, setelah dari pohon yang bergerak itu rantingnya, kemudian saya melaju lagi ke arah pohon yang seperti mati gitu ya, yang daunnya kering. Nah, di situ saya rasakan lebih dalam lagi, belum ada nih gangguan gitu. Jadi pada saat itu saya juga menaruh kamera di bawah saya taruh dan saya menghadap ke kamera dan saya rasakan di situ. Saya coba kontemplasi juga kan, merasakan aura-aura yang ada di situ juga gitu. Nah, pada saat itu saya ngeliat tuh bayangan di sepintas saja, set gitu, bayangan hitam. Bayangan lewat gitu. Ya, hanya sekedar bayangan, cuma saya belum begitu mengetahui itu makhluk apa gitu dan perwujudannya seperti apa. Nah, berlanjut lagi ketika saya
ambil kamera, lalu saya ke arah pojok ya dari perkebunan tersebut. Iya. Ternyata saya menemukan satu pohon, ya bisa dibilang tuh pepohonan bambu ya, kebun bambu ya seperti itu. Tapi posisi kebun bambunya itu di luar dari pagar gitu. Pada saat saya ngesut, saya maju perlahan-lahan, di situ saya benar-benar istilahnya ngerasain suatu energi yang luar biasa. Ternyata saya juga sempat kaget, aneh. Jadi Iya. Tapi kebanyakan di sana itu gangguannya itu kayak cuman kayak gerak-gerak pohon apa gitu. iya, Jadi jadi kebanyakan kayak gitu. jadi hanya sebatas seperti itu. Ketika saya masuk lebih dalam lagi ke dalam perkebunan tersebut, nah itu di pohon bambu itu saya merasakan energi yang luar biasa hebatnya. Bahkan saya pun istilahnya kalau bisa dibilang baru kali itu saya merasakan energi yang sangat luar biasa gitu aja. Iya. Kalau Agun sendiri, Agun itu di bagian mana tuh? Saya Waktu- sebelah barat. Oh, sebelah barat ya. Kan Kang Apis waktu itu sebelah timur ya. Iya, Sebelah timur. Oh jadi beda-beda berarti. beda Tapi waktu sama waktu Waktunya bersamaan. sama. Kita pecah karena lumayan luas. Akhirnya kita pecah jalur aja. apa aja tuh yang bisa diceritain yang Itu dapat? yang saya tangkap itu satu yang di pun pisang. Jadi pun pisang itu ngelingkar begitu kayak ada beberapa. banyak, Nah, banyak tengahnya itu pisang. kosong itu. Jadi banyak pohon pisang semua. Iya. Nah, tengahnya itu saya ngeliat kayak ada sosok. Cuman uniknya itu kalau pocong itu biasanya ya standar lah, pendek ya. Ini tinggi, pocong itu tinggi. Tuh. Sama kayak pohon pisang gitu. Itu mungkin sekitar 3 meteran. Luar Gede, biasa. cuma tinggi. Itu aneh ini. Makanya saya bilang itu waktu itu mungkin ini yang dibilang raja pocong. Itu bukan lontong kayaknya, nasi liwet. Ada aja raja Iya. pocong. Ini dibilang raja itu biang ya kan gitu. Iya, Soalnya seperti itu. posisinya emang badan posturnya gede, tingginya hampir 3 meter. Oh berarti lebih dari pohon pisang apa hampir sama? Hampir sama pohon pisang. Setinggi itu berarti. Iya, gedenya luar biasa. Cuman sama yang setelah di situ saya ke pun mangga kalau nggak salah itu yang gede. Iya, pun mangga. Saya pun mangga, cuman emang ada satu energi yang lumayan. Cuman ya dari awal saya kan cuman nyari yang keluhan masyarakat itu, yang sosok diindikasi itu sosok buto hijau. Nah, cuman selama penelusuran saya belum nemuin itu energi-energi yang memang mengarah ke sosok buto hijau itu. Tapi Paling kebanyakan seperti tahu gangguan itu ya. iya paling seperti ya perempuan, terus ada sosok tinggi besar hitam gitu. Nah cuman kalau yang buto hijau sih belum dapat. Nah itu dapatnya itu nggak taunya ada di Kang Apis waktu di kebun bambu. Iya betul. Tuh. Sempat dengar sesuatu kayak di pohon pisang itu ada Iya. apa sih? Oh berisik gitu. Jadi di pohon pisang itu memang kayak ada kayak pasir itu kayak menutup dari atas itu gimana Jatuh sih ya, jatuh dari atas. Kayak di aur gitu. kayak di aut sama suara gerung Gedung di pohon pisang itu juga. pohon pisang itu. Mungkin kalau kamera nanti bisa nangkap suaranya kedengeran. Jadi kayak suara gerung Keras. suara itu gerung keras. Kayak macan gitu. Lain-lain macam. Tapi suaranya tuh kayak mungkin dari sosok itu. Dari sosok yang pocong itu yang besar itu. Suaranya kayak orang kayak kayak suara begitu aja gimana sih? Ngegerem ya, apa bahasa kita itu? Minta kopi kali ya. Bisa jadi. Ya memang kalau misalkan pocong sudah tinggi seperti itu, besar gitu ya. Ya Iya. bisa diinisialisasinya sebagai Biang. raja gitu. Oh, berarti kalau kecil anaknya sih. Bisa jadi. Karena memang dia perwujudannya bisa kecil bisa besar sih. Benar, Bisa benar. besar. Benar. Lebih besar lagi. Berarti di sini tuh lebih banyak itu Agun sendiri yang sosok itu ya. Iya, yang biasa-biasa aja sih. Nah, saya nyari sosok itu, sosok yang diindikasi sama masyarakat buto hijau itu memang belum dapet gitu. Belum bisa ngerasain lah. Tapi sempat komunikasi nggak sama salah satu makhluk gitu. Ya paling sama tadi itu yang buntelan. Oh yang di pohon pisang itu. Pocong itu. Apa tuh komunikasi? Apa tuh? Ya bahasanya situ emang ada di situ atau orang narok di situ atau Ganggu, gimana ya. atau nggak taunya memang dia udah lama di situ. Gitu, Kenapa dia berdiri di situ? Tapi Iya. dia sering ngeganggu kan? Kalau untuk mengganggu enggak, memang dia bersarang di situ aja gitu. Enggak, takutnya kan kita atau ada tanaman orang yang memang sengaja ditaruh di situ
takutnya berefek ke masyarakat yang ada di situ aja gitu. Emang waktu itu juga pas kita masuk juga emang keadaannya udah apa sih namanya, pengap bener ya. Iya. Udah ini banget kan, apa sih namanya, udah panas, udah wah udah. Cuman emang sosok yang kita cari itu emang pinter buat nyembunyiin dirinya itu sampai kita itu nggak bisa deteksi. Jadi yang sering kira-kira tuh yang sering ganggu warga itu sosoknya apa? Nah, sosok yang buta itu. Oh, yang buta itu. Tapi kita kemarin belum dapat ya. Makanya memang selama kita pecah penelusuran itu sebenarnya tujuan kita itu buat nyari sosok itu. Dia itu ngumpetnya di mana? Atau kayak emang kamuflase dari jin yang lain, atau memang dia itu ada di situ. Kan nggak taunya yang nemuin itu ya habis. Ya, jadi kalau kemarin sih kan sempat saya dengar tuh dari warga sekitar juga yang memang kita minta keterangan gitu kan. Jadi pada saat itu pun pernah terjadi laka lantas, tapi ini apa ya, sendiri gitu. Iya. Maksudnya tidak tabrakan gitu. Oh, kecelakaan tunggal seperti itu. Jadi jatuh sendiri, ketika ditanya sama orang dibangunin kan dengan perasaan istilahnya dia katanya nggak kayak apa ya istilahnya, panik lah gitu kan. Kaget Karena juga kayak gitu. seperti melihat suatu kaki gede kata dia. Oh, Dia iya. nabrak gitu. Makanya tinggi ya. Ya, Dia warna hijau. iya. Jadi itu kemungkinan itu buta hijau. Ya kalau Itu yang hijau. saya lihat di lokasi sih memang sinis itu hijau. Tapi itu saya itu kan menemukan apa yang di Gerang Bambu itu. Iya, kalau saya kemarin tuh pada saat maju ke arah Gerang Bambu tersebut, jadi energi itu benar-benar istilahnya ngebuat saya tuh kalap gitu adik. Jadi di ibarat kata tuh saya kayak dipepet dengan 10 mungkin 15 paket yang dibilang tuh bukan makhluk kecil-kecil di posturnya gitu. Iya. Kayak bahasanya saya gimana ya, kayak dikelilingin raksasa gitu. Berarti sempat Langsung berbenturan juga. Iya, langsung saya sempat mundur lalu terpental begitu aja gitu. Iya. Enak aja. Iya kayak gitu. Jadi pada saat itu saya mengalami suatu serangan di mana dada saya seperti dihantam gitu kan. Lalu saya ngerasain panas dada saya sampai ke perut. Lalu ya saya nggak tahu lah istilahnya, mungkin pada saat itu saya bisa mengeluarkan darah dari mulut saya gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu. Tapi setelah saya dalamin lagi kemarin itu, ya itu yang saya lihat tuh bahwa memang di situ tuh kalau bisa disebut sudah bukan sarang lagi. Berarti siapa sendiri sempat gesekan dong sama makhluk-makhluk itu. Iya, justru itu kan saya mengalami benturan, saya sempat hantam di dada saya sampai dada saya sesak dan panas gitu. Iya. Makanya ya mungkin itulah, alhamdulillahnya ya saya nggak Ada yang kenapa mengalami lagi. luka yang cukup parah gitu, masih bisa kita tangani. Cuma ya Tapi Abang juga kan sempat Betul. juga kan ngelawan juga kan dia. ya Memang betul. posisi kita lagi penelusuran bareng-bareng. Nah, di pertengahan penelusuran itu memang ada suara habis minta tolong kan begitu ya. Betul. Iya. Akhirnya coba saya ke lokasi, saya juga bantu buat netralisir. Dia. Ya alhamdulillah kan gitu ya. Enggak taunya memang itu dikerumunin kita. Dan dari awal pun saya pribadi gitu memang satu kurang persiapan. Saya pikir pun ya mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Iya betul. Nggak tahu bakalan terjadi seperti itu. Ya, kru juga kan itu kaget juga kan, Kru panik panik, juga kan panik. daripada saya juga kan wah kaget juga kan, akhirnya ya di situ kan apa namanya minta tolong, kita pada maju semua, kru udah pada siap ya, lari semua, kamera udah acak-acakan juga kan di situ. Betul. Itu sempat stop juga kan ya kalau salah. Benar. Iya. Emang posisi ngeliat Ki Api sudah muntah darah, emang rada emosi saya Udah berdarah juga itu. saya pun nyoba komunikasi sama dia, jangan main keroyokan begitu, kalau mau satu-satu. Nggak taunya saya pun keserang juga, langsung semuanya nyerang. Oh, iya, Saya pun Cukup parah ya, cukup parah juga. benturannya.
Berarti ukurannya. dia kan sama Iya, Pada muntah darah berdua pada sih. darah juga. iya keluar darah. Itu apa rasanya sih kok sampai segitu loh itu? Itu Berarti dahsyat banget dong. Ini. sakitnya itu luar kayak biasa. gimana ya, di bagian dada ini, ulu hati ini ibarat kata mungkin pembuluh darah ya. Kalau Ada diibaratkan kebocoran. mungkin Adi dalam posisi berdiri diam, terus tahu-tahu ditendang pakai kaki di Jadi kita dada, belum siap juga. Ada ulu hati ini. langsung tembus ke dalam gitu, istilahnya sampai panas dan juga nyesek gitu kan. Ya itulah, begitu saya muntah taunya ya itu gitu. Jadi sahabat itu kemarin juga emang kita juga tiba-tiba ya nggak tahu itu ya. Benar. Jadi Betul banget. tiba-tiba wah benar-benar kacau itu benar-benar. Ada serangan yang tanpa diduga yang emang kita nggak rencanain, emang cuma buat liputan, mau lihat ternyata kita diserang kan. Iya, Sampai semua tim itu wah panik gitu. iya. Benar-benar sampai ini apa keluar darah juga kan. Darah. Awalnya gini ya, saya pikir tuh suatu tempat itu mungkin kalau misalkan bisa dibilang tuh hanya gangguan orang yang melintas gitu ya, hanya gangguan biasa dengan satu makhluk atau dua lah bahasanya gitu kan. Cuma begitu kita dalami ternyata itu adalah ya, kalau bisa dibilang istana, gua lah mungkin, gua dari para makhluk yang berbentuk buto hijau itu. Benar. Ya kita tahu lah kalau dari dulu, kalau sejarah buto hijau itu kan sering banget dipakai gitu, kayak orang-orang istilahnya memuja gitu, Pesugihan. pesugihan dengan kelas-kelas yang makhluk-makhluk kastanya yang tinggi lah Benar. dengan energinya yang luar biasa. Apalagi dengan istilahnya nggak cuma 5-6 bahkan saya bilang wah luar biasa lah. Mungkin Makanya kemarin kita tarik mundur sementara. ya kayak gitu aja. Dan kita pun semua butuh kesiapan lah dari kita. Betul. Ya kita mungkin butuh doa bersama dulu sebelum ngelakuin pemagaran dulu buat semua kru dan kita semua. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah pada sehat-sehat Alhamdulillah semua. sih ya, Udah kemarin pada tuh nggak begitu parah, masih bisa kita ya netralin lah. seenggak parahnya juga kan namanya dulu pakai kaget kan, Ya, keluar panik. darah gitu gila. Seperti itu. Ya juga lah tuh karena belum pada siap, belum pada Ya karena kita juga kaget ya, jadi bener-bener kaget tuh awalnya kita nyari lah, tiba-tiba digerebek dengan Bener. energi yang luar biasa hebatnya banyak gitu kan. Wah kita juga panik sendirinya. Karena emang dari awal kita nggak kedeteksi ya. Betul. Dari awal itu nggak kedeteksi adanya Sama sekali. satu hal itu, makanya kita pikir mungkin ini kamuflase dari jin yang lain kan. Iya. Soalnya kita nggak bisa dideteksi, akhirnya kita coba lebih dalam lagi, nggak tahunya ada serangan tiba-tiba itu tuh luar biasa. Emang banyak kita itu banyak. Banyak. Itu Banyak. emang tempatnya. Iya, sarang mungkin istana lah dia lah. Jadi kayak ada gua, sejarahnya itu kayak ada gua terbentangnya. Kalau saya kemarin pada saat saya berdarah itu sebenarnya saya langsung kebuka hijabnya, jadi pada saat kebuka hijab itu saya sedikit ngeliat gitu. Jadi kalau bisa diibaratkan tuh ya memang dulunya mungkin ada gua gitu ya, jadi mungkin entah karena apa jadi di situ tuh ya terasa masih ada gua seperti itu. Cuma sekarang kan udah mungkin tertimbun, kita juga nggak tahu. Banyak. Iya. Bambu-bambu, Ya, bambu, udah banyak pohon ilalang lah. udah. Jadi nanti kita akan coba kuak Berarti lagi. nanti kita akan balik lagi Benar. Betul. buat sekalian kita ada mediator berarti besok. Ya, Insya nanti Allah kita ada. misalkan Nanti ada kita media. sana sekalian kita mau cari tahu tuh siapa yang nyerang dan Ya, apa aja gitu. Iya. Jadi Karena buat saya juga klarifikasi masih penasaran nanti. Jadi kita serangan tiba-tiba gitu kan, bukannya kita istilahnya nggak bisa menerima, tapi penasaran aja. Dulu itu tuh Benar. tempat apa dulunya gitu, sehingga bisa jadi sampai sarang itu seperti itu kan. Kita kaget gitu, panik. Oke. Jadi kita coba negosiasi juga. Ya, nanti Maksudnya biar kita coba. jangan sampai merugikan masyarakat yang ada di situ. Nanti kita coba netralisir, kita musyawarah enaknya kayak gimana gitu. Jadi ada jalan keluar. Oke para sahabat LS, nanti kita akan kita melakukan ini ya, namanya. Iya. Nanti kita coba Coba untuk balik lagi ke sana. balik lagi. Dan pasti lebih seru itu, dan pasti nanti pasti ada
gesekan-gesekan yang luar biasa pasti. Itu sudah pasti. Kita harus Soalnya- persiapkan nih gitu. Benar. Soalnya kita pengen tahu lebih jelas lagi apa yang menyerang dan apa maksudnya dia nyerang apa sih Yang semua iya nyerang kami ini kru juga semua kan sampai pada berdarah-darah juga. Alhamdulillahnya sekarang sudah pada sehat. Jadi tunggu part selanjutnya untuk menyaksikan yang lebih seru lagi. Oke, tetap di Lata Spirit.